Yang kelima, ya loh. Kemudian terminal listrik. Di beberapa titik kemarin saya jelaskan untuk terminal listrik itu kita sediakan hanya beberapa saja, tapi ada perubahan. Setiap unit akan dibarengkan atau dipaketkan dengan terminal listrik. Artinya terminal listrik itu wajib dipasang. Kalaupun sudah ada di sana disediakan, itu wajib diserahkan di tiap PKM yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalkan di sana terminal listriknya sudah ada, ya nggak apa-apa, itu kita serahkan juga. Tapi kalau memang dibutuhkan dan itu membutuhkan listrik atau terminal listrik, itu wajib dipasang. Terus diusahakan untuk data logger ini atau unitnya itu satu colokan khusus untuk penggunaan data logger. Jadi kalau misalkan di situnya ada satu, tapi biasanya biasanya lebih dari satu untuk ruangan itu ada colokan. Jadi kalau diusahakan untuk colokan yang data loggernya ini dikhususkan untuk unitnya saja, tidak dibarengkan dengan perangkat box chillernya atau perangkat kulkas dan sebagainya. Makanya kita menyediakan terminal listrik untuk pemasangan khusus untuk unit data logger. Kemudian dari beberapa titik bed coverage dari dari Telkomsel itu untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah ada 350 titik yang sinyal Telkomselnya nggak begitu baik. Makanya nanti dari 350 titik akan dilengkapi dengan antena tambahan yang sudah dipaketkan dengan data loggernya itu. Kemudian untuk surat pemberitahuan Dinkes Nasional dan Dinkes Provinsi itu nanti akan kita berikan ke koordinatornya masing-masing linknya. Silakan di-download dan di-print sebanyak jumlah teknisi. Seperti itu. Dan mohon maaf tadi ada yang kelewat mengenai duktetnya, itu akan diberikan ke koordinator sejumlah dengan teknisi yang didaftarkan atau yang diterjunkan ke beberapa titik PKM. Misalkan dari satu kabupaten teknisinya 3, maka kita akan kirimkan 3 duktetnya. Kemudian untuk dokumen BAST dan BA per unitnya itu nanti kita akan berikan link juga untuk di-download untuk tiap-tiap koordinator dan di-print 2 lembar, kemudian diperbanyak sejumlah dengan unitnya. Unitnya, contoh misalkan satu unit itu 2 angka, artinya 4 lembar. Kalau misalkan 10 perangkat berarti 40 lembar. Difotokopi sebanyak 40 lembar dan diberikan ke teknisi yang akan membawa unitnya itu untuk dikerjakan di tiap-tiap PKM. Seperti itu. Jadi dokumen BAST dan BA-nya meliputi unitnya itu sendiri. Oke, untuk pengisiannya, update-nya nanti akan kita jelaskan. Aplikasi, saya pikir sudah semua paham tentang aplikasi yang digunakan. Ini hanya contohnya saja. Kita tidak mengharuskan menggunakan geotagging, timestamp kamera, dan scanner dokumen vflat. Untuk rekan-rekan teknisi, itu bisa menggunakan yang sejenisnya. Seperti itu. Kemudian, ya ini isi boxnya seperti ini, dan ada tambahan untuk, ya ini ID asset ya, ID asset, terus kemudian ini isinya ada data loggernya sendiri, kemudian ada adapter buat ke listriknya, kemudian juga ada vial test. Nah sekali lagi, untuk tahap kedua ini,
vial tesnya diberikan 2 botol untuk cadangan. Dan kalau misalkan yang kepakai cuma 1, cadangannya ditaruh di dalam kotaknya untuk puskesmas tersebut. Jadi tidak dibawa pulang atau tidak diberikan ke koordinator. Jadi nanti cadangannya itu di dalam botolnya, di dalam dusnya untuk diberikan ke puskesmasnya. Kemudian ini juga ada ID-nya, ID aset di dalam di unit atau dapurnya, antena bawaan. Dan sekali lagi nanti kalau misalkan ada yang mempertanyakan, Mas ini sudah ada sinyal di titik yang membutuhkan maaf sebentar. Ya, mohon maaf, kita lanjut. Mas, misalkan gini, ada pertanyaan, Mas, kita di puskesmas ini sinyalnya jelek dan kita dipaketkan dengan antena tambahan, antena eksternal. Apakah wajib dipasang? Jika misal apakah harus dipasang? Apakah memang sudah, jika menggunakan antena bawaan itu sudah ada sinyal? Jawabannya wajib dipasang antena eksternal jika memang PKM tersebut diharuskan atau menjadi catatan Telkomsel yang diharuskan untuk memasang. Jadi wajib untuk antena bawaannya dimasukkan ke dalam dusnya untuk kita serahkan ke puskesmasnya. Saya pikir sudah paham. Kemudian untuk tutorial pemasangannya sudah di-share juga cara pemasangannya, videonya dilobangi dengan gunting, kemudian dimasukkan detektor tembaganya ke dalam vial tes. Sekali lagi ini cairan di dalamnya itu adalah cairan glukol. Kalau misalkan nanti ditanyakan sama pihak puskesmas. Kemudian pastikan posisi tembaga tidak menyentuh dasar botol dengan kawat yang telah disediakan. Jadi kawatnya nanti digunakan itu dililitkan di leher botol, kemudian ujung kawatnya itu nanti dililitkan ke kabelnya. Seperti poin nomor 4 ini. Kemudian setelah itu agar posisi tembaga tidak menyentuh dasar cairan botol di lakban untuk dirapikan. Kemudian yang kelima adalah koordinasi dengan PIC puskesmas dan pasang letak posisi data loggernya itu mau di sebelah mana. Karena penggunaan data logger ini yang menggunakan adalah PIC puskesmasnya. Dan disarankan untuk di tembok. Kalau misalkan temboknya nanti ngelotok dan sebagainya, ya dikondisikan. Tapi tidak diperbolehkan di box chillernya dan di rangka besi atau lemari yang berdekatan dengan chiller box. Terus kemudian poin ke-6 adalah posisikan botol cairan atau vial diletakkan di tengah chiller box dalam keadaan tidak menyentuh dasar dan dinding. Jadi tidak boleh menyentuh dasar dan dinding dan tidak juga boleh terlalu pendek ke atas. Jadi yang dianjurkan adalah di tengah-tengah posisinya, tidak menyentuh dasar dan juga tidak menyentuh dinding. Bagaimana? Misalkan ada pertanyaan, Pak, bagaimana supaya tidak menyentuh dinding? Usahakan botol vial tesnya itu ada di dalam keranjang yang ada di dalam chiller box, seperti contohnya. Oke. Kemudian poin ke-7, rekatkan kabel dengan menggunakan lakban untuk memposisikan botol cairan pada chiller box supaya dia tidak turun dan naik. Jadi posisinya itu stay seperti gambar. Jadi posisinya di tengah-tengah. Nah, ini ada beberapa contoh pemasangan yang benar di dalam keranjang. Nanti tolong beri info kepada PIC-nya bahwa kalau misalkan ingin dibersihkan box chillernya, untuk botol vialnya itu diangkat dulu atau dikondisikan sehingga tidak terjadi rusak, pecah dan sebagainya. Dan ini ada gambar nomor 2
gambar nomor 2 ini, kalau bisa jangan dilakban di keranjangnya. Ini maaf, ini yang salah. Jangan dilakban di keranjang atau jangan diberikan kawat. Kalau bisa dilakbannya itu di box killernya. Jadi kalau misalkan keranjang misal diangkat, vial tesnya itu bisa dipinggirkan dulu atau supaya tidak pecah. Nanti diinfokan seperti itu jika nanti mau dibersihkan untuk box killernya. Oke, kemudian nomor 8 adalah penjelasan mengenai perangkat data logger. Yang pertama itu ada logging atau status logger, atau statusnya harus logging. Kalau misalkan statusnya stopped, itu nanti menekan tombol startnya lama, bisa detik atau 5 detik, ditunggu sampai ada pilihan yes atau no. Pilihnya yes, tekan startnya sekali lagi. Sampai nanti dari yang statusnya stopped menjadi logging seperti di gambar. Kemudian yang B itu adalah mode charging setelah kabel power dipastikan menyolok ke stop kontak atau terminal listrik. Pastikan lampu chargingnya menyala. Kemudian yang ketiga atau yang C itu memiliki sinyal terlihat di pojok kiri atas. Kalau misalkan nanti belum ada sinyal, bisa perangkatnya dibawa keluar dulu untuk mendapatkan sinyal. Setelah itu boleh dibawa masuk. Untuk di beberapa titik memerlukan sedikit waktu untuk memunculkan bar sinyalnya ini sampai muncul. Kita usahakan sampai muncul dulu, baru kita foto. Kemudian yang keempat atau yang D menunjukkan angka suhu. Suhunya ini berskala 2 sampai 8 derajat. Memang itu suhu ideal dari box chiller. Di itu akan merah. Ya, selamat datang untuk yang baru bergabung. Lanjut. Kita tidak perlu menunggu sampai warna hijau. Kalau misalkan gini, kita foto setelah pemasangan, kita foto di angka 20 derajat misalkan. Terus kita tinggal untuk dokumentasi foto pelang puskesmas, foto ruangan, terus kemudian foto dokumentasi dan lain sebagainya. Setelah kita mengerjakan foto yang lainnya, kita kembali lagi untuk melihat setelah 5 atau sampai 10 menit, kita lihat untuk suhunya ini, angka suhunya sudah turun dari angka 27 turun menjadi angka 25 atau 24, itu sudah dianggap benar pengerjaan kita. Seperti itu. Jadi bisa kita foto yang lain atau mengerjakan yang lain. Kemudian poin yang keempat adalah pasang terminal listrik chiller box berbeda dengan terminal listrik data logger. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa untuk colokannya diusahakan itu berbeda dengan box killernya. Jadi punya colokan khusus untuk box killernya. Nanti tolong dikoordinasikan dengan PIC puskesmasnya kalau kita punya standarnya seperti itu. Makanya kita menyediakan stop kontak yang sudah jadi satu paket seperti itu. Kemudian rapikan kabel terminal listrik, kabel adaptor dan kabel tembaga seperti contoh pada gambar seperti ini menggunakan klem kabel yang sudah disediakan. Untuk klem kabel yang sudah disediakan ada 5 buah dan nanti akan ada di setiap teknisi membawa cadangan jika nanti diperlukan. Kemudian kita lanjut untuk selanjutnya. Nah, ini ada beberapa perubahan atau penjelasan dalam pengisian BAST. Yang pertama adalah nomor itu dikosongkan.
Kemudian koordinat juga dikosongkan, tidak perlu diisi. Jadi untuk koordinat dan nomor ini dikosongkan. Kemudian tempat di sini bukan tempat puskesmasnya, tetapi ruang pemasangan atau ruang box chillernya itu ada di mana. Contoh misalkan ada di ruang vaksin, ruang farmasi, ruang imunisasi, dan sebagainya, nanti disesuaikan dengan nama ruangan di PKM-nya masing-masing. Kemudian alamatnya, ini alamat dari puskesmasnya. Ini ruang vaksin dan ruang dan alamatnya, ini diisi oleh PIC puskesmasnya. Kemudian untuk serial number, itu diisi oleh teknisi setelah pemasangan selesai. Terus pada hari, contoh ya, pada hari Senin, ini tanggalnya nanti di sini tanggal 21 bulan 11, nanti sesuaikan dengan tanggal pemasangannya di puskesmas yang sedang dipasang. Kemudian untuk nama dari pihak pertama, itu diisi oleh teknisinya. Misalkan di sini Anis Hoirunisa, jabatannya diisi jangan koordinator, tetapi diisi dengan teknisi. Kalau memang ada koordinator yang ingin pasang, silakan. Berarti jabatannya nanti di sini koordinator. Kemudian alamat di sini adalah alamat tidak terperinci. Artinya misalkan tinggalnya di kota misalkan Jakarta, ya Jakarta aja, jangan diisi lengkap RT RW, tidak perlu. Jadi untuk alamat diisi nama kotanya saja. Kemudian untuk yang pihak kedua, perwakilan dari puskesmasnya itu bisa diisi atau sama dengan yang tanda tangan. Oke, jadi misalkan nama di sini Adam, di sininya juga Adam. Oke, nanti di sini namanya siapa, jabatannya pengurus barang, apa apoteker atau bagian farmasi atau apa, nanti diisi. Nanti di sini alamatnya bukan alamat dari PIC, tapi alamat dari puskesmasnya. Ya, di sini kan ada alamat PIC puskesmas, tapi di sini seharusnya alamat puskesmasnya, bukan alamat pribadi mereka, bukan. Oke, kemudian di sini dalam hal ini mewakili puskesmasnya apa yang sedang dipasang, yang selanjutnya disebut pihak kedua. Kemudian pengerjaan instalasi perangkat temperatur logger sejumlah 1 unit sesuai dengan kesepakatan pihak pertama dan pihak kedua. Telah dilaksanakan oleh pihak pertama dan pihak kedua, nyatakan bla 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 bla. Kemudian di bawahnya ini tempat pemasangan, misalkan ini di Tangerang tanggal 21 November 2022, nanti 2023 sesuai dengan tanggal instalasi. Kemudian pihak pertama ini tanda tangan teknisi dan nama jelas. Kemudian untuk pihak kedua itu ada tanda tangan yang sesuai dengan nama yang sudah tertera di sini. Namanya Adam Sunata. Kemudian ada cap basah dari puskesmas yang dipasang di tempat tersebut. Kemudian ada nama jelas. Jadi untuk lembar pertama, nama yang di sini itu sesuai dengan nama yang tanda tangan. Oke, nanti di stempel basah, di tanda tangan, di stempel basah, kemudian diberi nama jelas. Oke, untuk pengisian BAST saya anggap bisa, nanti kalau ada pertanyaan di belakang untuk teman-teman. Kemudian untuk lembar BA atau berita acara, ya ini. Di sini ada nomor, untuk nomor itu bisa dikosongkan, kemudian koordinat juga bisa dikosongkan. Jadi tidak perlu diisi. Terus di sini ada pada hari apa, masangnya tanggal berapa,
kemarin kan sudah ditentukan kita start di hari bentar. Ya, di tanggal 6 itu di tanggal 6 itu hari Senin. Di sini hari Senin tanggal 6 bulan Maret tahun 2023 telah dilaksanakan instalasi perangkat temperatur logger dengan data sebagai berikut. Nama vaskesnya adalah nama puskesmasnya, ini diisi oleh PIC puskesmasnya, kemudian alamatnya juga nanti diisi oleh puskesmasnya, untuk koordinat dikosongkan. Setelah itu ruang cold storage adalah ruang tempat penyimpanan box chillernya itu apa, atau tempat pemasangan instalasinya di mana. Kemudian untuk nama PIC dan nomor HP PIC-nya ini dikhususkan untuk PIC Smile. Jadi untuk rekan-rekan teknisi itu menanyakan siapa yang menjadi atau yang ditunjuk untuk menjadi PIC Smile di puskesmas tersebut. Itu pasti ada untuk di puskesmas tersebut. Ini namanya berbeda dengan yang di tanda tangan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang di sini nama dan nomor HP-nya itu harus sesuai dengan PIC Smile yang ada di puskesmas masing-masing. Jadi misalkan nama PIC Smile-nya di sini Putri misalkan. Terus nanti nomor HP-nya ini nomor HP-nya Putri. Nah, sedangkan PIC di lokasinya itu tadi yang tanda tangan tadi Adam, itu nggak jadi masalah. Ya seperti itu. Jadi tanda tangannya dengan nama PIC-nya berbeda itu nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah PIC Smile ini diharuskan PIC Smile dari di tiap puskesmas yang ada di puskesmas masing-masing. Kemudian untuk nomor SN atau guide SN adalah keterangan dari device-nya. Ini ada device, guide, atau calibration number. Ini diisi oleh teknisi berupa serial number dari device-nya. Itu teman-teman teknisi bisa menekan tombol view ketika layar menyala itu sebanyak 3 kali. Tapi jika layar display-nya ini dalam keadaan mati, itu bisa menekan tombol V-nya sebanyak 4 kali sampai muncul keterangan device seperti ini, seperti di gambar. Nanti ini menjadi salah satu dokumen foto yang dikirimkan ke Telegram dan juga ke Google Form. Di sini juga ada untuk serial number yang yang di stiker yang ada di device-nya itu juga sama dengan serial number yang ada di device-nya. Seperti itu. Nanti ini nomor device-nya nomor serial number-nya itu ditulis di device-nya di sini sebanyak 20 kalau nggak salah ke 25 gitu digit angka. Nanti ditulis di sini, kemudian untuk name-nya di sini ID aset atau nama perangkat, ALT, ini contoh ya, ALT strip 10004, nanti ditulis di sini. Kemudian jika di titik tersebut ada tambahan antena eksternal, itu di checklist yang ya. Jika memang data dari kita bawa nanti dari koordinator, kalau misalkan di puskesmas tersebut memang harus pasang, ya dipasang. Tambahan, ya. Jika tidak, ya berarti tidak. Jika tidak disertakan, berarti tidak ada tambahan eksternal. Kemudian di sini ada tanda tangan teknisi, kemudian di sini juga ada tanda tangan PIC yang tadi sesuai dengan lembar pertama BAST. Untuk pertanyaan, nanti kita di belakang. Ini kita lanjut dulu. Untuk berita acaranya, saya anggap sudah selesai. Nah, ini ada dokumentasi pelaporan. Yang pertama adalah
plang atau fasilitas kesehatan itu seharusnya ada di tiap-tiap puskesmas. Itu nanti difoto untuk pelaporan ke Telegram dan Google Form. Diusahakan ada alamatnya. Kalau memang tidak ada, ya seperti pelang ini aja, ini sudah jelas. Yang nomor 2, seperti ini, foto nomor 2. Kemudian setelah foto pelang, foto juga untuk ruang tempat instalasi. Instalasinya misalkan di ruang farmasi, ya difoto dan diusahakan foto ruangannya dalam keadaan ada aktivitas di dalamnya. Nanti tinggal bilang, Ibu mohon maaf, Ibu di dalam sebentar, saya foto sebagai pelaporan kami untuk dokumentasi ke pusat. Nanti mau dia duduk, mau dia diri, silakan nanti dikondisikan seperti contohnya ini. Kalau bisa ada nama ruangannya, ya itu jika memungkinkan fotonya seperti di gambar atau seperti di foto yang ada contohnya. Oke, kemudian yang ketiga adalah tempat penyimpanan box killernya dalam keadaan posisi full terlihat. Jadi di foto seperti di gambar dan tidak terpotong. Nah, ini yang namanya box killernya yang biru ini. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman di lapangan atau di puskesmas hanya menemukan warna putih, ya nggak apa-apa. Memang berarti di puskesmas tersebut hanya ada terdapat warna putih saja. Difoto dulu sebelum terpasang unit data loggernya. Kemudian dokumentasi nomor 4 adalah foto antena eksternal yang sudah terpasang untuk titik-titik, untuk beberapa titik yang diwajibkan. Setelah itu ini ada dus perangkat, nomor arsip ID perangkat seperti ini, ada 4 digit. Tapi untuk rekan-rekan nanti dalam pelaporan wajib ditambah 1 di depan. Sebentar. Iya Pak, ini contohnya itu untuk pengadaan sebelumnya ya Pak. Jadi nanti untuk yang pengadaan yang sekarang itu nomornya itu sudah ada ALT-nya, jadi ALT strip 10219 gitu. Ini di contoh sebelumnya itu memang tidak ada ALT-nya, tapi nanti kalau yang bagian Bapak dapatkan pasti sudah berjumlah 5 angka di belakang ALT-nya gitu Pak. Jadi langsung dituliskan aja semuanya, nggak perlu ditambahkan lagi angka 1 ataupun 0 di depannya karena sudah berjumlah 5 angka gitu Pak. Oke, makasih Mbak Daria. Iya, ternyata memang ada perubahan untuk perangkat dusnya. Itu sudah ada ALT-nya seperti yang tadi dijelaskan, dan ALT strip dan sudah 5 digit, jadi 10219. Jadi tidak seperti yang tahap 1 hanya 4 digit, tapi nanti sudah lengkap ada ALT strip 10219. Seperti itu untuk rekan-rekan teknisi dan koordinator. Ini difoto juga sebagai di foto kelima, maksudnya dokumen kelima yang dokumen foto kelima yang ikut dilaporkan ke dalam Telegram dan Google Form. Kemudian foto keenam sebagai pelaporan adalah tata letak penyimpanan tabung PLTS atau cairan glikol. Ini di foto yang benar tuh seperti ini di dalam keranjang. Terus kemudian informasi lagi, kalau bisa jangan dilakban. Ini sekali lagi jangan dilakban di keranjangnya, karena mengkhawatirkan si keranjangnya diangkat, dia ikut keangkat kabelnya dan sebagainya macamnya. Di lakbannya di box chillernya, bukan di keranjang. Tapi kalau di dalam keranjang seperti gambar ini, ya benar seperti ini. Jadi sehingga dia tidak akan menempel ke dasar atau ke dinding box chillernya, dan diusahakan di tengah-tengah supaya dia tidak menempel ke dasar box chiller atau dasar keranjangnya. Seperti gambar. Ini ada yang salah, ini ada yang benar. Oke. Setelah itu
yang ketujuh adalah ini adalah perangkat terpasang. Jadi setelah perangkat terpasang itu difoto terlebih dahulu untuk memastikan yang tadi, yang suhunya itu masih suhunya sudah turun atau belum. Jadi kita foto, setelah dipasang difoto. Kalau misalkan nanti kita tinggal untuk mengerjakan foto selang dan lain sebagainya, suhunya sudah turun, berarti sudah dianggap benar. Atau kalau mau difoto ulang untuk dikirimkan ke Telegram. Seperti itu. Jadi foto pertama misalkan di angka 27. Nanti di foto kedua, di foto ulang, itu angkanya sudah turun menjadi 24 atau 23. Berarti dalam waktu yang 5 menit, suhunya sudah turun, itu sudah kita anggap benar. Kita tidak perlu menunggu sampai warna suhunya ini menjadi warna hijau. Untuk rekan-rekan teknisi, tolong dipahami seperti itu. Oke, kemudian foto ke-8 adalah letak dari perangkat dan penyimpanan. Jadi nanti berfotolah dengan menyerahkan kardus perangkat kepada PIC atau petugas puskesmas di depan perangkat terpasang. Jadi di background-nya atau di belakangnya itu ada unitnya terlihat. Jadi unitnya terlihat yang sudah terpasang, kemudian foto sebagai penyerahan kardusnya. Oke, ini yang ke-8. Dan mohon maaf, satu lagi, kalau misalkan jika tidak memasang antena di titik yang masih mungkin tercover sinyal, itu dikirimkan foto keterangan device-nya yang tadi, yang seperti ini. Mohon maaf sebentar. Ya, seperti ini. Jadi kalau memang nanti tidak tidak ada tambahan, nah ini fotonya ini dikirimkan juga ke Telegram dan Google Form, seperti itu. Setelah itu ini ada alurnya. Yang pertama, teknisi datang ke puskesmas membawa peralatan dan peralatan loggernya, kemudian surat tugas yang sudah dibekali atau sudah diprint oleh para koordinator. Kemudian yang kedua, melakukan pemasangan dan instalasi perangkat data logger. Koordinasi dengan PIC, mau dipasang di sebelah mana, temboknya yang mudah dijangkau. Kemudian yang kedua adalah pastikan status perangkat logging, bukan stopped. Jadi statusnya logging. Setelah itu kemudian pengisian BAST dan BA. Setelah itu foto dokumentasi sebanyak 8 plus 2 dokumen BAST. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya konfirmasi pemasangan dengan mengirimkan foto dokumen 8 foto ditambah BAST seperti tadi ke dalam grup Telegram. Nanti tiap-tiap kabupaten itu akan dibuat grup Telegram untuk pelaporan 8 foto dan BAST. Pastikan telah disetujui oleh admin pusat. Jika admin pusat meminta revisi, maka lakukan perbaikan segera. Kemudian, upload seluruh foto dokumen, 8 foto dan 2 BAST dan BAS yang sudah disetujui admin ke Google Form. Nanti linknya kita akan berikan di tiap-tiap koordinator untuk penguploadan ke dalam Google Form. Setelah itu, seluruh pekerjaan sudah selesai dan sudah disetujui oleh admin, maka teknisi boleh pindah ke lokasi puskesmas selanjutnya.
Kemudian rekap foto dokumentasi BAST dan DA oleh admin atau oleh koordinator untuk diserahkan ke koordinator wilayah. Nanti koordinator wilayah yang akan mengirimkan ke pusat. Dan nanti pelaporannya akan dikirimkan ke pihak Telkomsel. Seperti itu. Ya, ini ada beberapa pertanyaan. Kemarin juga sudah diupdate pertanyaannya yang sering muncul, yang nanti sekiranya akan dipertanyakan oleh PIC Puskesmas atau dari pihak Puskesmasnya. Biasanya nanya, Mas atau Bapak dari mana? Kak, ini jawabannya, kami adalah teknisi Telkomsel yang ditugaskan oleh UNDP Smile untuk melakukan pemasangan temperatur data logger atau alat pengukur suhu di puskesmas yang telah ditetapkan oleh UNDP Smile. Kemudian yang kedua, biasanya pertanyaannya tuh, fungsi alat ini untuk apa? Jawabnya, alat ini berfungsi untuk memantau temperatur chiller box penyimpanan vaksin. Vaksinnya itu banyak, ada imunisasi, COVID, dan sebagainya. Saat temperatur chiller box terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka alat tersebut akan memberikan notifikasi ke UNDP Smile sehingga bisa dilakukan penanggulangan segera agar vaksin dapat terjaga dengan baik. Terus pertanyaan nomor 3, biasanya siapa penyelenggara program pemasangan data logger ini? Jawabnya, program pemasangan ini diselenggarakan oleh UNDP Smile, Kemenkes, dan Gavi. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya yang nomor 4, jika ada kendala pada alat tersebut, siapakah yang bisa dihubungi pihak puskesmas? Jawabnya, melapor pada customer service hotline yang ada pada stiker di perangkat chiller box-nya. Perangkat data loggernya, yaitu nomornya 0821 2200 055873, itu nanti ada di stikernya. Kalau memang ada yang ditanyakan atau ada kendala dari perangkat data loggernya. Kemudian nomor 5 adalah apakah untuk pengisian pulsa untuk alat tersebut setelah periode tertentu akan ditanggung oleh puskesmas. Jawabannya, biaya data terhadap perangkat tersebut sudah terbayarkan sampai Desember 2023. Untuk tahun 2024 dan selanjutnya dapat dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak Helpdesk Smile. Oke. Penjelasan saya cukup sekian. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Tapi satu persatu untuk tanya jawab. Boleh di angkat tangan dulu. Di situ ada di aplikasinya. Angkat tangan, nanti akan kita buka mute-nya biar semuanya jelas. Iya, silakan Pak Eko. Mengenai pengisian BAST, Mbak, untuk Dinas Kesehatan kan kalau nggak salah lebih dari satu perangkat, itu bagaimana, Pak? Untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, apabila di lokasi itu di chiller box itu nggak ada keranjang, kita caranya untuk supaya menggantung gimana itu, Mbak? Apa kita cari gimana gitu, Mbak? Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya, baik, Mas Eko izin bantu jawab ya, Mas Eko. Apa namanya, kalau misalkan di Dinkes itu ada 3 unit atau 3 perangkat yang dipasang, jadi BAST ini itu per unit ya Pak. Jadi kalau misalkan ada 3 unit yang dipasang berarti 3 BAST gitu Pak. 3 kali tuh si PIC-nya tanda tangan 3 kali, Bapak juga tanda tangan 3 kali, berikut juga dengan foto-fotonya itu masing-masing Pak. Jadi ada 8 dikali 3 foto gitu.
Nomor 2 Mbak, pertanyaan nomor 2 Mbak. Nah, kalau nomor 2 terkait kalau misalkan di chiller box yang nggak ada keranjangnya, ya mau nggak mau ya Pak, itu memang harus menjuntai aja gitu ke bawah. Pokoknya gimana caranya, itu nanti kalau misalkan apa namanya si botol vialnya itu dipanjangkan aja gitu Pak. Itu kan nanti antara kabel yang dari kita kan nanti bakalan di apa tuh di lakban ya Pak, di chiller box-nya. Nah, berarti sisa dari kabel yang di lakban itu harus agak panjang aja Pak. Nggak apa-apa menjuntai asal jangan menyentuh ke dasar chiller box gitu. Kalau misalkan nggak ada keranjang ya mau nggak mau pasti akan nempel di dinding ya kan ya Pak. Mau Benar, gimana benar, lagi benar. gitu. Cuman ya jangan sampai nempel di lantai atau dasar chiller box-nya gitu Pak. Oke, terima kasih Mbak. Iya, baik Pak. Mas Eko, sudah jelas? Jelas? Sudah Pak, cukup jelas Pak. Makasih Pak. Ya, makasih Mbak Raya untuk penjelasannya. Iya Pak. Untuk Mas Nur, ada yang iya, mau ini. ditanyakan? Siap, ini mau nanya ini. Ya. Mohon maaf. Halo? Iya Pak, ini dari Halo? Mas Nofibul Asror. Ya, Mas Nur dulu ya, Mas Nur dulu, Mas Oke. Taufik, bentar. Oke. Yang pertama gini Pak, terkait dengan perencanaan kemarin, kan kita sudah kirimkan ke koordinator terkait dengan perencanaan pemasangan. Pertama yakni apakah nanti di tanggal tersebut, misalnya kami kemarin kan merencanakan itu adalah di tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 di Kabupaten Pasuruan dan kota. Apakah di pihak Puskesmasnya itu sudah ada pemberitahuan terkait dengan hal tersebut, itu satu. Yang kedua, begini Pak, ketika nanti ada beberapa kecamatan kita targetkan, memang satu kecamatan itu maksimal kan ada 2 teknisi, mungkin ada 10 titik yang kita selesaikan. Kalau misalnya nanti ada waktu yang dipurna, artinya di luar, misalnya gini, jam kerjanya mungkin jam 7 sampai jam 4. Kalau misalnya ada jam 5 atau jam 6, apakah bisa kita optimalkan? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Oh, baik. Untuk yang pertanyaan pertama, apakah nanti setelah dibuat schedule-nya itu pihak Puskesmas akan mengetahui kedatangan dari teknisi? Seperti itu ya Pak Nur? Halo? Iya Pak. Terus. Ya. Untuk informasinya yang kami dapat, penggunaan schedule yang sudah dibuat oleh tiap-tiap koordinator itu tujuannya untuk kami laporkan ke main vendor, kemudian main vendor itu nanti akan melaporkan juga ke UNDP Smile. UNDP Smile-nya ini yang akan menginformasikan ke tiap-tiap PIC Smile yang ada di Puskesmas. Seperti itu prosedurnya. Jadi mengapa kita dari awal memang diharuskan membuat schedule-nya supaya bisa koordinasi atau bisa pihak Puskesmas biar mengetahui akan kedatangan teknisi yang ingin memasang perangkat data loggernya itu sendiri. Seperti itu. Terus tadi pertanyaan kedua adalah bagaimana misalkan apakah kita bisa memaksimalkan jam kerja sampai di luar jam operasional Puskesmas, seperti itu ya Pak Nur ya? Iya Pak. Ya, jika memang sudah terjadi koordinasi dengan PIC Smile-nya atau PIC Puskesmasnya, sudah bisa dikontak mengenai nomor, kita sudah dapat nomor teleponnya, itu bisa saja dilakukan pemasangan seperti itu. Tapi jika tidak, ya mau nggak mau hari berikutnya dilakukan pemasangan karena memang tidak ada koordinasi sebelumnya, terus juga ke sana juga sudah tutup, dan lebih baik
kita minta kontak yang bisa kita hubungi di puskesmas itu. Kalau memang ada penjaganya, kita minta dengan penjaganya, Mas atau Bapak, Pak kita minta nomor kontak yang bisa kita hubungi untuk terkait pemasangan ini esok harinya. Seperti itu. Jadi untuk puskesmas itu bisa janjian dilakukan pemasangannya di jam berapa. Seperti itu. Terima kasih Pak. Berarti kita sebagai teknisi itu masih belum ada kemungkinan kita mendapatkan nomor PIC masing-masing puskesmas untuk koordinasi terkait dengan itu Pak. Artinya kita kan sudah misalnya ini kita datang kan membuat rute Pak. Kira-kira jalan kan seperti itu. Maksud saya ketika nanti misalnya satu puskesmas itu selesai jam 8, otomatis kan kita akan menghubungi di puskesmas berikutnya. Itu masih belum punya itu Pak untuk nomor kontak PIC dari UNJ Ismail. Iya Pak, izin bantu ya Pak. Jadi sebelumnya kalau nomor PIC juga memang belum bisa kita, maksudnya memang kita nggak dapat gitu Pak nomor PIC dari setiap lokasinya. Memang pemberitahuan dari NDP itu 1 minggu sebelumnya gitu. Jadi 1 minggu sebelum kota ada laksana, biasanya dari UNDP udah bilang di minggu ini kemungkinan akan ada data logger, puskesmas ini gitu. Lebih spesifik lagi, biasanya itu diinfokan hari dan tanggalnya. Cuman untuk jamnya itu menyesuaikan dengan operasional di setiap puskesmas gitu Pak. Kalau misalkan itu puskesmas kan biasanya itu sampai jam 3 sore. Cuman kalau misalkan itu puskesmasnya rawat inap, itu pasti bisa sampai malam dipasang gitu. Terima kasih. Baik, untuk Pak Nur, sudah jelas. Kalau nanti belum jelas, bisa ditanyakan di grup mengenai teknisnya. Nanti akan kita bantu solusinya bagaimana cara penyelesaiannya. Untuk yang lain, bisa bertanya atau ingin bertanya? Silakan. Saya Pak. Ada pertanyaan? Saya. Bentar, dari mana ya Pak? Ya, halo. Taufik, Jombang. Oh ya Pak Taufik, ya monggo Pak. Monggo Pak. Mau nanya ya, sebelumnya mohon maaf karena ini masalah fee dasarnya itu ya. Ya, fee dasar itu kan 55.000 ya kan. Nah, kalau kita dibebani uang bensin lah, taruhlah uang bensin, artinya kan kepotong uang bensin. Nah, kira-kira ada nggak uang operasional bensin itu? Saya kira teman-teman yang lain juga menanyakan itu. Oh, baik. Dengan Pak Taufik ya Pak? Dari ya, Jombang ya? Ya, siap. Ya. Untuk informasi fee dan sebagainya, itu bisa dikoordinasikan dengan Mas Nanang Pak. Karena memang untuk yang Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagian yang dipegang oleh koordinator wilayahnya itu Mas Nanang, untuk masalah fee dan sebagainya, itu penjelasannya oleh Mas Nanang, itu Pak. Gitu. Biar kita bikin satu pintu mengenai penjelasan ini biar nggak ada kesalahpahaman. Seperti itu Pak. Kalau memang bisa dijapri ke Mas Nanang, Mas saya punya pertanyaan nih mengenai fee dan sebagainya. Saya mau bertanya tentang ini, teknis masalah bensin dan sebagainya, itu bisa ditanyakan ke Mas Nanang. Kalau misalkan ada pertanyaan masalah teknis yang lebih ke arah pemasangan, itu bisa tanyakan ke saya atau ke Mbak Raya. Siap. Ya, terima kasih. Itu nggak apa-apa, ditanyakan aja secara japri dengan Mas Nanang. Ada pertanyaan yang lain? Iya Pak, sama-sama. Ada yang ingin ditanyakan mengenai teknis? Apakah sudah cukup jelas buat teman-teman? Oh ya, ini dari apa nih? Dari Oppo A7. Ada yang ingin ditanyakan? Halo?
Oppo A7. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, untuk teman-teman koordinator, Ini Pak, mau tanya Pak. ada yang, oke boleh, Mas Torik ya. Monggo, Ini Mas. Pak, sebelumnya saya mohon maaf karena saya masuknya itu terlambat sekitar jam 10:30 barusan Pak. Iya, nggak apa-apa. Materi yang saya jelas sampai itu yang untuk pemasangan ini nanti itu pelaporannya langsung di tempat ya Pak? Iya Pak, benar. Jadi setelah pengerjaan selesai, langsung Ya. pelaporan di tempat, Pak. Oh, langsung pelaporan di tempat. Iya benar, seperti itu. Seperti yang poin 8, 10 itu, yang di halaman 10 tadi. Iya. Halaman 10 ya. Seperti itu pelaporannya Pak. Iya, ini Oh, ya, contohnya. ya. Jadi kalau Bapak tadi terlambat, boleh saya jelaskan ulang. Untuk pengisian BAST, ini kan ada 2 lembar Ya. dokumen, BAST dan BA. Iya, iya. Sorry, maaf. Ada BAST dan pengisian berita acara. Nah, ini untuk yang BAST, untuk nomor dan koordinat itu dikosongkan. Jadi tidak perlu diisi. Iya, iya Pak, iya Pak. Oke. Kemudian ini ada tempatnya di sini bukan nama puskesmasnya, tapi tempat penyimpanan box fillernya atau ruang instalasi perangkat data logger itu ada di mana. Oh, Kemudian alamat, ini alamat puskesmasnya ada di mana, di jalan apa. iya Pak, iya siapa? Oke, ini yang isi PIC puskesmasnya, jangan teknisinya. Oh, Ditakutkan salah teknisinya dalam pengisiannya. Kemudian untuk serial number ini diisi oleh teknisi. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 20 digit angka serial number. iya Pak, iya Pak. Ini diisi oleh teknisi setelah pemasangan selesai. Kemudian pada hari ini hari Senin, nanti tanggalnya kita mulai start tanggal 6 bulan 3 tahun 2023. Iya Pak, siapa? Oke. Untuk Ya, siap, tempatnya Pak. ini di puskesmas yang sudah dipasang. Kemudian namanya ini nama teknisinya. Kalau memang nanti ada koordinator yang ingin memasang, ya ditulisnya koordinator. Tapi kalau nanti teknisi yang memasang, berarti di sini jabatannya teknisi. Kemudian setelah itu alamatnya cukup nama jalannya aja, misalkan jalan Kiai Haji apa gitu. Siap, Tidak perlu lengkap. Kemudian untuk pihak kedua di sini adalah puskesmasnya. Yang isi adalah PIC puskesmas yang mendampingi kita. Oh, Misalkan di sini namanya Mas Adam, berarti khususnya Adam. Kemudian di sini jabatannya apa? Pengurus barang. Alamatnya alamat. Kemudian untuk stempel cap basah. Ini untuk penjelasan berita acara. Nomornya dikosongkan, Pak. ya dikosongkan. Nah, nomornya dikosongkan. Untuk pada hari Senin, tanggalnya tanggal 6, bulannya bulan 3 atau bulan Maret. Kemudian nama puskesmasnya diisi nama puskesmasnya apa? Alamatnya, alamat puskesmasnya di mana? Untuk koordinat juga sama dengan yang sebelumnya, itu dikosongkan koordinatnya. Ya, ruang cold storage ini sama dengan nama penyimpanan tadi atau tempat penyimpanan box fillernya ada di mana? Iya Pak, iya Pak. Ini diisi oleh puskesmasnya atau PIC puskesmasnya. Dan satu hal lagi Pak yang digarisbawahi adalah nama PIC-nya dengan nomor HP PIC ini harus PIC file di puskesmas itu. Harus PIC puskesmasnya, PIC file di puskesmas tersebut. Ya, iya. jadi kita tanyakan dengan PIC yang mendampingi kita, Pak, di sini nama PIC file siapa Pak? Gitu. Oh, iya Pak.
Terus nanti untuk tanda tangan yang ada di sini, tanda tangannya tanda tangan PIC Smile yang di lembar pertama nggak apa-apa. Kalau memang ada PIC Smile yang di puskesmas tersebut, ya nggak apa-apa, malah lebih bagus yang tanda tangan dia. Siap-siap, Pak. Gitu. Terus untuk serial number ini nanti diisikan ada di unitnya nih, ada 20 digitnya. Tadi untuk device-nya, untuk menampilkan layar seperti ini, itu bisa ditekan, kalau misalkan keadaan hidup, bisa ditekan 3 kali. Tombol view. Tombol view 3 kali, lalu akan muncul keterangan device seperti ini, dan salah satu di atasnya adalah nomor FN atau serial number. Nanti bisa dituliskan di sini, kemudian untuk name atau ID asetnya, ALT-nya, ini ALT berapa? Misalkan 10004. Jika memerlukan tambahan antena, di checklist. Jika tidak, dipasang antena tambahan, tidak di checklist, yang tidaknya di checklist. Seperti Siap, itu, Pak. Pak, pertanyaan jawabannya, Pak. Iya, Pak. Ada lagi, Pak? Pertanyaannya? Ini nanti filenya yang ini dikirim di grup ya, Pak? Iya, nanti untuk tutorial pemasangan ini akan dikirimkan ulang Ya. untuk ya bisa dipelajari lagi. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima Baik. kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Ada lagi? Ini udah 1 jam. Saya tidak ingin mengganggu kegiatan aktivitas dari teman-teman. Apakah sudah cukup jelas? Cukup, Pak. Cukup. Baik, saya ada sedikit pernyataan atau ada pertanyaan gini. Apakah masih ada kesulitan bagi teman-teman teknisi atau koordinator di sini yang dalam pembuatan schedule yang diminta oleh kami untuk para koordinator membuat, ada kesulitan tidak? Tidak, Pak. Bisa ya? Iya, Pak. Karena gini, ya tadi seperti yang dijelaskan oleh Mbak Raya, fungsinya schedule yang dibuat oleh teman-teman koordinator adalah kita akan melaporkan seminggu sebelum pemasangan ke main vendor, kemudian main vendor akan menginformasikan tentang schedule yang kita sudah buat itu ke UNDP Smile. Nanti UNDP Smile lah yang akan mengkomunikasikan ke pihak PIC Smile-nya di tiap puskesmas. Jadi nanti PIC puskesmasnya yang akan menghubungi kita, atau nanti kita yang akan nomor PIC Smile di tiap puskesmas yang ada. Seperti itu. Makanya diharapkan untuk tiap-tiap koordinatornya untuk membuat schedule-nya seperti itu. Iya, Mas Eko nggak apa-apa, Mas Eko. Silakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa bertanya, Pak? Pak Nur ya. Sebentar, yang lainnya berarti saya mute dulu. Sebentar, Pak Nur. Oke. Bisa masuk, Pak? Ya, Pak Nur, monggo silakan bertanya. Oke. Yes, terima kasih, Pak. Mungkin karena tadi malam kan kita diminta oleh koordinator untuk membuat perencanaan. Kan seperti itu. Ya. Tadi malam memang kita sudah membuat perencanaan itu. Nanti kita akan breakdown menjadi strategi, artinya strategi untuk penyelesaian itu. Baru nanti di tanggal 6 akan melakukan eksekusi, kan seperti itu, Pak G. Di detail strategi itu kan tadi malam itu muncul jarak. Karena kita teknisi itu adalah dari Bojonegoro,
dasar dari pembuatan itu adalah kita nanti akan staycation atau menginap itu di mana. Dan sampai dengan hari ini itu kita hanya berdasarkan teman yang ada di sana untuk titik awalnya sampai dengan Bukit Mas Eka di sini. Nah, maksud saya pertanyaan saya adalah bagaimana kalau ketika nanti ada perubahan di jaraknya, jarak itu kan mempengaruhi dengan transportasi dan lain sebagainya. Apakah itu bisa kita rejadwal ulang atau seperti apa? Hitung ulang lah seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Oh, baik, Kak. Pak Nur tadi untuk yang Bapak teman dari apa? Dari ini ya, Mas Brian ya, koordinatornya ya? Oke, siapa? Ya, untuk penginapan dan jarak dan sebagainya macamnya, tentunya nanti kan pasti akan ada perubahan mengenai jarak. Kalau misalkan nginapnya di titik satu, terus jaraknya ternyata berubah, nginapnya di titik yang beda, artinya Masa aku gak kleru nih. Ya, halo Mas Ya. Nur. Ya, jadi nanti itu nanti akan dikondisikan atau dikoordinasikan dengan Mas Nanang sebagai korwilnya, baik yang akan menginap dan sebagainya, misalkan dibutuhkan berapa biayanya, itu tentunya titiknya juga berubah. Nanti tolong dikoordinasikan dengan Mas Nanang. Halo? Siapa? Ya, nggak apa-apa, nanti Mas Nanangnya di Japri, Mas. Saya yang dari Bojonegoro yang akan nanti berangkat ke, nanti pemasangan di mana ya, Pak? Itu di Pasuruan, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Kota, ya? Kota Pasuruan. Untuk secara teknis, Oke. insya Allah secara teknis pemasangan, insya Allah sudah kita pelajari, dan cuma ya itu saja, Pak. Nanti Baik. strategi pemasangan terkait dengan wilayahnya. Ya. Nanti tolong dikoordinasikan dengan Japri saja dengan Mas Nanang. Mas Nanang, saya ini teknisi atau yang akan bertugas ke Jawa, ke Pasuruan. Bagaimana mengenai akomodasinya dan transportasinya, dan kemungkinan ada perubahan jadwal. Biar nanti dengan Mas Nanang teknisnya seperti apa. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Sekali lagi saya minta maaf, Mas Nanang tidak bisa hadir pada Zoom meeting saat ini dikarenakan ada kesibukan lainnya. Untuk yang berkaitan masalah fee dan sebagainya, untuk yang menginap, tolong nanti secara pribadi aja Japri ke Mas Nanang mengenai teknisnya ini seperti apa, Mas, pengerjaannya, bukan pengerjaannya, artinya biayanya, besarannya seperti apa, nanti dibicarakan dengan Mas Nanang. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk penjelasan mengenai jadwal kemarin itu sebenarnya seperti ini. Misalkan teknisi, kita ambil contoh, bisa nggak ya?
Halo? Ya, halo. Untuk penjelasan mengenai jadwal instalasi perangkat, penjelasannya seperti ini. Kita tidak mengharuskan bahwa contoh ini ya, Pak Husnul Yakin ini untuk berangkat ke Pakis Haji. Seperti itu, tidak mengharuskan. Kalau misalkan nanti datanya seperti ini, nanti harus ke sini, tidak. Tapi nanti di puskesmas Pakis Haji ini akan mendapatkan informasi bahwasanya di tanggal 6 akan didatangi oleh teknisi IoT. Seperti itu. Siapapun nanti, misalkan nanti ada Mas Reza yang ke Pakis Haji atau Mas Hendrik, itu nggak jadi masalah. Tentunya gini, info seperti ini akan atau tujuannya sehingga puskesmas ini akan tahu, oh nanti ada teknisi yang akan pasang. Jadi tidak diharuskan, sekali lagi, tidak diharuskan nanti yang sudah terjadwal nama teknisinya di puskesmas ini, atau di puskesmas ini, atau nanti hari itu harus dapat begitu, tidak. Nanti kalau misalkan ada kendala di lapangan, ada terjadi banjir, angin lebat, terus juga teknisinya sakit, bisa nanti diwakilkan atau di reschedule ulang, seperti itu. Tapi jangan jauh-jauh hari, misalkan tanggal 6 nanti dikerjakannya tanggal seminggu berikutnya, ya jangan seperti itu. Jadi kalau misalkan satu hari hari Senin dikerjakan hari Selasanya, seperti itu. Penjelasan untuk schedule atau jadwal yang sudah diberikan. Jadi kita tidak terpaut yang sudah didaftarkan. Iya, jadi seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Halo? Ya, halo. Iya, iya. Kalau misalnya target 8 Halo, kemana ini? Halo. Iya, halo, mohon maaf. Ya, silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Tidak ada pertanyaan, Pak. Iya, Mas Tarik. Ya, Mas. Silakan bertanya. Sepertinya cukup Pak, karena mungkin bisa dilanjut nanti di grup, mungkin yang kurang misal ada kendala gitu. Baik, terima kasih Pak Taufik. Untuk untuk tambahan mengenai schedule tadi, misalkan satu teknisi itu dijadwalkan untuk pengerjaan 6 titik, misalkan.
Tapi di hari tersebut yang bisa dikerjakan hanya 5 titik. Artinya kurang 1 titik yang seharusnya dikerjakan. Nah, itu bisa dikerjakan di kemudian hari atau di hari Selasanya. Seperti itu. Jadi di reschedule ulang artinya di besok harinya. Tapi nanti tentunya harus dikoordinasikan di grup. Misalkan gini, Mas, saya hanya bisa di 5 titik. Titik yang selanjutnya atau titik yang terakhir saya tidak bisa. Nah, nanti biar dikoordinasikan dengan di grup, nanti biar nanti kalau misalkan nanti ada pertanyaan dari puskesmasnya kok tidak bisa datang ke sini, nanti bisa kita jelaskan bahwa teknisi kita terkendala di misalkan ban bocor atau hujan dan sebagainya. Seperti itu. Baik, ini sudah 1 jam, hampir 1 jam setengah. Jika tidak ada pertanyaan, ada Mas Brian, ada pertanyaan Mas Brian? Oke, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti gini, apa namanya, ketika kemarin jadwalnya kan sampun di share ya, sampun saya upload ya. Katakanlah seumpama ada teknisi saya yang tugasnya di Pasuruan. Jadi kan dari Bojonegoro ke Pasuruan. Di sana kan ada schedule-nya, katakanlah 4 hari. Ternyata ada kendala hujan lebat yang mana dalam 1 hari itu tidak bisa keluar. Jadi kan otomatis ada penambahan hari. Itu berarti ya termasuk itu nggih, Mas? Termasuk apa, Pak? Mas? Termasuk sama ada molor harinya itu ada masalah atau dimaklumi atau tidak? Kalau sama 1 hari full ini ada hujan lebat badai katakanlah. Iya Pak Brian. Jadi untuk masalah-masalah yang nanti mungkin akan ditemuin gitu ya selama pemasangan, itu diinfoin aja gitu Pak di grup. Itu kan ada grupnya ya Pak. Selama apa namanya alasannya ataupun masalah tersebut masih masuk akal gitu ya ini nggak bisa nih karena hujannya seharian atau banjir. Dari kita pasti akan maklum maksa ini kita bakalan maksa gitu, nggak boleh Pak Brian harus masang hari ini gitu kan, nggak mungkin juga ya Pak Brian, karena kalau misalkan kita lihat misalkan benar di sana ada banjir dan gempa dan sebagainya gitu ya, kita pasti akan maklumi Pak Brian gitu. Cuman apapun itu masalahnya mohon tetap diinfoin gitu Pak, karena mungkin nanti kalau misalkan dari tim Pak Brian nggak bisa ke lokasi, nanti bisa kita bantu dari tim lain mungkin yang bisa bantu gitu Pak. Kalau misalkan itu udah mepet di deadline pekerjaan gitu Pak. Tapi kalau masih ada waktu mundur buat tim Pak Brian di hari berikutnya berkunjung ke lokasi, ya sama tim Pak Brian aja gitu. Jadi intinya teman-teman semua untuk pemasangan ini intinya harus mengkomunikasikan aja gitu Pak, apapun itu kalau udah dijadwalin di hari itu dipasang terus nggak bisa dipasang langsung aja diinfoin kenapa ya Pak. Siap. Karena nanti kan ada hitungan apa namanya penginapannya ya, Pak. Gitu nggih. Ya itu nanti kalau terkait jumlah pemasangan dan lain sebagainya ini ada ini sih Pak, sebelumnya mohon izin saya share screen-nya ini bentar aja Pak sebelum kita tutup ininya, saya infoin dulu. Nah jadi ini Pak, nanti unit atau perangkat data logger itu kan nanti kita kirim ke satu lokasi ya, maksudnya pengiriman itu kita pool di satu tempat. Contohnya mungkin kalau di Surabaya ini ada di Surabaya gitu ya berapa ratus data logger. Nah nanti bapak-bapak teknisi kan tentu akan mengambil temperatur loggernya di koordinator masing-masing.
Nah, nanti jadi Bapak-bapak untuk setiap teknisi setiap hari atau seminggu sekali gitu ya ke rumah koordinatornya untuk ngambil temperatur logger, nanti harus mengisi ini teknisinya gitu, Pak. Contoh ini contoh pengisiannya ya Pak. Yang pertama misal teknisinya Pak Brian nih ngambil unit pada tanggal 6 Maret 2023. Nama teknisinya siapa? Ini contohnya Mas Ade Maulana gitu. Terus jumlah perangkat yang diambilnya itu berapa banyak? Nih contohnya 5. Kemudian dituliskan juga nih ID-nya itu ID atau nama perangkatnya itu ALT berapa sampai berapa gitu. Ini contohnya ALT 20, 21, 32, 50, sama 73. Terus apakah ada membawa eksternal antena apa enggak gitu ya si teknisi ini tuh. Ini sesuai dengan data-data yang koordinator ini ya apa namanya pegang gitu. Misalkan teknisinya Pak Brian itu masang di 5 puskesmas ya berarti ya udah dia bawa 5 data logger gitu. Cantumin nih di sini ID atau nama perangkat data loggernya berapa aja, antena dapat antena eksternal apa enggak sesuai datanya. Nah, kemudian langsung ditandatanganin oleh teknisinya. Nah, ini tuh untuk pegangan dari setiap teknisi. Misal nanti, ya jangan sampai sih ini ya, misal aja ini mah, kalau nanti terjadi kehilangan data logger, nanti akan bisa ditelusuri ya Pak, data loggernya itu nomor berapa yang hilang, dan nanti siapa yang membawa data logger tersebut, nanti jadi bisa kita tracking gitu, ini hilangnya oleh siapa dan di mana gitu. Nggih. Kebetulan Ya, kalau saya kan koordinator dari beberapa kabupaten, Mbak. Saya kan domisili di Bojonegoro. Bojonegoro mungkin kalau di Bojonegoro kalau ketika dalam satu hari katakanlah teknisi saya memasang 5 kan ya ada pelaporan seperti itu. Iya. Tapi kalau mama yang dari luar kabupaten katakanlah domisili semua teknisi saya kan di Bojonegoro, tapi ada yang mengambil di kabupaten lain, Pasuruan, ada yang Pacitan, Ponorogo. Kalau sama mama dikatakanlah di di Pasuruan itu ada 40 berapa ya? 44 atau berapa ya? Iya. Ya kalau ketika dia mau masang kan kita harus menyiapkan sejumlah alat itu toh, nggih. Iya, betul. Jadi kalau sama mama katakanlah dia masang satu hari karena 2 teknisi itu 8 alat kan tidak bisa bolak-balik antara Pasuruan dan Bojonegoro kan enggak? Iya, iya mengerti Pak. Jadi gini Pak, ini untuk berita acara ini tuh dibuat per kabupaten ya Bapak-bapak. Ini kalau Pasuruan ya ini cuma data pengambilan di Pasuruan aja gitu semuanya. Misalkan di Pasuruan ada 40, ini judulnya itu diisi pakai pulpen sendiri sama Bapak-bapak koordinator per kabupatennya di sini. Misalkan ini Kabupaten Pasuruan gitu. Misalnya terus di Pasuruan ini cuma ada 5 teknisi ya. Masing-masing teknisi misal pasangnya itu ya 8. Nah, sekali ngambil 8 nggak apa-apa atau satu teknisi sekali ngambil 10 juga ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kita tahu nomor yang dibawa oleh teknisi tersebut itu nomor berapa aja gitu, Pak. Nggak harus setiap hari bolak-balik ke rumah Pak Brian ya, Pak ya? Nggak harus, iya memang itu kalau kayak gitu bakalan wasting time banget gitu. Jadi nggak apa-apa kalau sekalian ngambil 20 pun gitu, nggak apa-apa asal tertulis teknisi tersebut ngambil berapa, ID dan nama perangkatnya berapa aja, tanda tangan dan jelas gitu, Pak. Siap, nggih, jelas. Makasih, Mbak. Iya, sama-sama, Pak. Terkait berita acara ini mungkin sudah jelas ya Bapak-Bapak. Mungkin kalau dari saya cukup, dari Mas Ade atau yang lain silahkan kalau mungkin ada tambahan. Terima kasih Mbak Raya untuk penjelasan penyerahan data loggernya dari koordinator ke teknisi. Nanti
itu per kabupaten akan diserahkan ke koordinatornya. Misalkan satu koordinator megang 4 kabupaten, ya nanti kita akan kirimkan sebanyak 4 lembar juga kepada koordinatornya untuk penyesuaian dari tiap-tiap data loggernya. Seperti itu. Saya pikir Zoom meeting final online trainingnya cukup sekian. Jika nanti ada pertanyaan mengenai fee dan sebagainya, itu bisa tolong dikoordinasikan dengan Mas Nanang, atau nanti kalau misalkan ada terkait masalah teknisnya, itu bisa kita share di grup. Nanti kita cari solusinya sama-sama. Sekian dari saya. Atau memang ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau saya cukupkan sampai ini saja? Untuk sementara sudah jelas, nanti kalau ada yang kurang jelas saya akan tanyakan di grup. Baik, terima kasih semua teman-teman, rekan koordinator dan teknisi. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Percaya.